Selamat berjumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part 9B. Pada part 9B, kita akan membahas tentang konstruksi pan penguapan. Pada pembahasan part 9B, akan diuraikan konstruksi dari pan penguapan yang banyak digunakan pabrik gula di Indonesia, sehingga dapat dipahami dan dimengerti saat membahas part-part pada stasiun penguapan selanjutnya. Konstruksi pan penguapan. Bejana penguapan yang digunakan pabrik gula di Indonesia terdiri dari beberapa jenis atau tipe. Namun tipe atau jenis yang banyak digunakan diantaranya yaitu pan penguapan dengan tipe Robert. Adapun bentuknya seperti pada gambar sketsa, di mana pan penguapan ini secara umum menyerupai sebuah silinder besar, dipasang secara vertikal, yang terdiri dari beberapa bagian utama, yang masing-masing bagian tersebut secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Tutup bagian bawah. Pada tutup bagian bawah dari pan penguapan, terdapat beberapa cabang pipa atau di pabrik dikenal dengan nama sogolan yang terdiri dari cabang pipa nira jernih masuk dan cabang pipa nira kental keluar dari pan penguapan. Adapun masing-masing cabang pipa tersebut dilengkapi dengan katup atau valve yang harus dapat dioperasikan oleh operator dari pan penguapan yang berada di atas bordes atau lantai dari pan penguapan. Tromol, uap, atau kalandria. Pada tromol uap atau kalandria, selain terdapat pipa-pipa pemanas di mana ujung pipa bagian atas terpasang pada cuplit bagian atas, yaitu pelat pipa yang berfungsi mengikat pipa pemanas. Cuplit ini memiliki tebal kira-kira 25 mm atau 1 inch. Begitu juga ujung pipa bagian bawah juga terpasang pada cuplit bagian bawah. Adapun jenis pipa pemanas yang digunakan harus dipilih dari bahan yang tahan lama. Umumnya digunakan bahan meshing atau bahan loyang yang merupakan bahan campuran dari tembaga 70% dan zinc 30%. Atau dapat juga digunakan pipa pemanas dengan bahan stainless food grade, yaitu tipe SS304 atau SS314. Pipa pemanas ini memiliki ukuran pipa yang banyak digunakan, yaitu diameter bagian dalam 33 mm dan diameter bagian luar 36 mm dengan panjang sekitar 1,2 meter hingga 1,5 meter. Namun untuk pan penguapan yang memiliki ukuran besar, panjang pipa dapat mencapai 4 meter hingga 4,5 meter. Pada tromol uap di bagian luar terdapat cabang pipa besar untuk masuknya media pemanas seperti uap bekas atau uap nira dari pan sebelumnya. Agar penyebaran dari media pemanas dalam tromol uap dapat terlaksana dengan baik dan diperoleh pemanasan yang rata, maka di dalam tromol di antara pipa-pipa yang ada dipasang penyekat atau baffle. Karena evaporator bekerja dengan menggunakan uap bekas yang bertekanan, maka pada badan evaporator juga harus dilengkapi dengan katup pengaman tekanan. Pada tromol juga dipasang pipa yang berfungsi untuk membuang gas-gas yang tak terembunkan atau uncondensible gas ke udara luar atau ke dalam ruang uap nira. Ini tergantung dari kondisi tekanan operasional masing-masing evaporator tersebut. Dan pipa penyalur gas ini harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap asam.
biasanya memakai pipa tembaga atau campuran dari tembaga. Selain itu, pada tromol atau kalandria juga terpasang sogolan atau cabang pipa untuk mengeluarkan air embun atau kondensat yang dihasilkan selama proses penguapan berlangsung. Untuk mendapatkan nira yang baik dalam tromol, dalam hal ini sirkulasi yang baik dalam tromol atau badan penguapan, maka di antara deretan pipa pada tromol juga ditempatkan suatu pipa besar yang dinamakan dontik atau di pabrik dikenal nama pipa jiwa dengan ukuran 1/4 sampai 1/8 dari diameter bagian dalam pan penguapan. Sebagai gambaran, pada proses penguapan berlangsung, nira mengalir masuk melalui pipa pemanas dengan arah aliran dari bawah ke atas, dan selanjutnya nira keluar dari pipa bagian atas dan turun ke bawah melalui dontik atau melalui pipa jiwa untuk disirkulasikan ke badan pan penguapan berikutnya. Adapun letak dari pipa jiwa tergantung dari desain pabrik pembuat pan penguapan. Terdapat pan penguapan di mana pipa dontik atau pipa jiwanya ditempatkan secara esentris atau agak ke tepi. Namun ada juga penguapan yang menempatkan pipa dontik atau pipa jiwanya tepat berada di tengah-tengah dari kalandria. Ruang uap nira. Pada bagian atas dari kalandria terdapat bagian yang berbentuk silinder kosong yang disebut ruang uap. Apabila diamati keberadaan ruang ini, kelihatan kurang berguna, mengingat proses perpindahan panas telah berlangsung pada bagian tromol yang berada di bawah ruang uap ini. Namun, sebenarnya ruang uap dimaksudkan sebagai ruang penyelamat apabila terdapat kemungkinan terjadinya lonjakan nira encer saat proses penguapan berlangsung, yang dikhawatirkan nira terbawa uap keluar bejana. Memperhatikan hal tersebut, maka tinggi rendahnya ruang uap merupakan faktor kesempurnaan supaya tidak terjadi nira terbawa uap. Menurut Mr. Tom, ruang uap ini sebaiknya mempunyai ketinggian sekitar 1,5 hingga 2 kali dari panjang pipa pemanas yang dipasang pada tromol. Bahkan, pada pabrik-pabrik gula di Eropa, tinggi ruang ini disyaratkan 3,6 meter sampai 3,9 meter. Untuk dapat mengontrol proses penguapan nira dalam bejana, pada ruang uap juga harus dilengkapi dengan beberapa peralatan bantu seperti: pertama, kaca penglihat atau sight glass yang berbentuk bundar dengan diameter sekitar 20 cm sampai 25 cm, sebanyak 2 atau 3 buah kaca penglihat yang dipasang pada dinding silinder ruang uap bagian depan. Dan pada sisi yang berlawanan, yaitu sisi bagian belakang, juga dipasang kaca penglihat yang dilengkapi dengan lampu, agar pada saat operator melihat pergerakan dari mendidihnya nira dalam ruang uap yang dilihat dari kaca penglihat bagian depan dapat terlihat jelas. Kedua, meter pengukur tekanan atau ruang uap juga dipasang manometer atau vakumeter untuk mengetahui tekanan atau vakum yang terjadi pada ruang uap saat beroperasi. Pada ruang ini juga dipasang gelas penduga yang berguna untuk mengetahui ketinggian atau level nira dalam penguapan. Adapun pemasangan gelas penduga bagian bawah dipasang pada sogolan atau cabang pipa yang berada pada tutup bagian bawah, dan gelas penduga bagian atas dihubungkan dengan ruang uap. Ketiga, manhole. Manhole
atau lubang laluan orang yang dipasang pada dinding silinder ruang uap berfungsi untuk masuknya orang ke dalam ruang uap guna memeriksa atau melakukan pembersihan evaporator. Dan oleh karena itu letak dari manhole ini sekitar setengah meter di atas cuplit bagian atas. Keempat, sogolan untuk masuknya cairan soda dan air. Pada ruang uap ini juga dilengkapi dengan sogolan atau cabang pipa untuk masuknya cairan soda dan air yang diperlukan sewaktu-waktu apabila dilakukan pembersihan dari evaporator. Ruang penangkap percikan nira. Di atas ruang uap terdapat dom. Selain sebagai penutup dari pan penguapan, dom ini juga berfungsi untuk menempatkan instrumen separator atau alat penangkap percikan nira yang mungkin ikut bersama uap nira, agar nira tidak ikut dengan uap nira ke kondensor atau ke badan penguapan berikutnya. Pada konstruksi tromol atau kalandria, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, diantaranya pertama, susunan pipa pemanas pada cuplit yang berada pada kalandria. Pipa pemanas tersusun pada satu garis lurus dan saling bersilangan membentuk sudut 120 derajat seperti yang ditunjukkan pada gambar sketsa. Sedangkan gambar sketsa bagian bawah menunjukkan bahwa antara pitch yang dinotasikan P, yaitu jarak antara susunan dua pipa pemanas, dan secara perhitungan besarnya pitch kira-kira sama dengan 1,35 kali diameter pipa. Kedua, pipa pengeluaran air kondens atau air embun, yaitu pipa yang berfungsi mengeluarkan air kondens hasil pengembunan dari media pemanas yang terkumpul pada rongga ruang tromol di antara pipa pemanas. Perlu diketahui bahwa media pemanas setelah melepas panas latennya dan diberikan pada nira, maka media pemanas tersebut akan berubah menjadi air atau mengembun dalam ruang tromol di antara pipa pemanas. Dan air yang terbentuk ini harus segera dikeluarkan melalui pipa pengeluaran air embun yang terletak di bawah dari ruang pemanas. Perhatikan gambar sketsa di mana pengeluaran air kondens terletak di cuplit bagian bawah tromol, dan pipa pengeluaran ini bisa terdiri dari beberapa tempat pada cuplit tersebut. Ketiga, pipa pengeluaran gas yang tidak mengembun atau uncondensable gas. Perlu diketahui bahwa udara dan gas-gas yang berada bersama media pemanas memiliki massa jenis lebih besar dibanding dengan massa jenis media pemanas, sehingga keberadaan udara dan gas-gas ini berada di bagian bawah dari media pemanas. Perhatikan gambar sketsa, nampak bahwa pipa pengeluaran gas yang tidak bisa mengembun diperpanjang sampai ujung pipa kira-kira 4 inci atau 10 cm di atas cuplit bagian bawah. Jarak tersebut dimaksudkan untuk supaya air embun tidak ikut terhisap masuk ke pipa pengeluaran gas. Oleh karena letak posisi pipa pengeluaran gas berada di dalam ruang tromol yang sulit untuk diperiksa saat masa perawatan, maka bahan pipa pengeluaran gas ini perlu dibuat dari bahan tembaga dengan diameter 1 inch. Penggunaan bahan tembaga ini dimaksudkan untuk supaya lebih awet terhadap korosi. Pada gambar sketsa bagian kiri, pada evaporator badan pertama
yang beroperasi pada tekanan di atas tekanan 1 atmosfer absolut, maka ujung pembuangan pipa gas yang tidak bisa mengembun dibuang ke udara luar. Sedangkan pada gambar sketsa sebelah kanan, pada evaporator selain badan pertama yang beroperasi pada tekanan vakum, maka ujung pembuangan pipa gas yang tidak bisa mengembun dibuang ke dalam ruang uap evaporator tersebut. Telah diketahui bahwa evaporator beroperasi pada kondisi vakum, dan Noether telah mengestimasikan kehilangan nira akibat entrainment atau percikan nira yang ikut uap nira keluar evaporator sebesar 3% dari nira yang diuapkan pada evaporator tersebut. Oleh karena itu, dipasangnya entrainment separator atau sieve all atau di pabrik gula dikenal dengan sebutan subhanger, diharapkan dapat menangkap percikan nira yang ikut uap nira. Peralatan entrainment atau separator atau subhanger dipasang pada dom atau tutup bagian atas dari bejana evaporator. Dan pemasangan peralatan ini diharapkan bisa memperkecil kehilangan nira hingga menjadi 0,1%. Entrainment atau percikan nira yang ikut uap nira paling serius terjadi pada evaporator badan terakhir, karena pada badan terakhir dari evaporator bekerja dengan tekanan vakum yang terbesar. Jadi entrainment dari separator atau sieve all atau subhanger pada evaporator berfungsi untuk menangkap percikan nira yang ikut uap nira yang keluar evaporator. Secara sederhana, entrainment separator bisa dibuat dengan membuat ruang uap atau headroom vapor cukup besar dan tinggi pada evaporator, misalnya setinggi 1,8 meter di atas permukaan nira yang berada pada evaporator. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa model dari entrainment separator yang digunakan pada pabrik gula. Sebagai gambaran, berikut beberapa jenis atau model entrainment separator yang terpasang pada tutup bagian atas evaporator. Model pertama, sebut saja tipe A, seperti yang ditunjukkan pada gambar sketsa, yaitu tipe entrainment separator yang paling sederhana, yang didesain oleh Five-Lille-Kiel, di mana uap nira sebelum keluar evaporator dilewatkan suatu saluran mirip cerobong dengan diameter cerobong keluar lebih kecil dibandingkan diameter cerobong masuk. Cerobong akan mengarahkan uap nira naik dan masuk pada ruang lebih luas, dan selanjutnya uap nira dibelokkan keluar evaporator, sedangkan percikan nira turun ke bawah di antara dasar cerobong dan dom. Model kedua yaitu sebut saja tipe B atau disebut tipe payung atau umbrella type separator, seperti yang ditunjukkan pada gambar sketsa, yaitu tipe entrainment separator yang umum digunakan pada pabrik gula, di mana uap sebelum keluar evaporator dipaksa melewati deflektor yang mirip payung, sehingga percikan nira yang ikut uap tertumbuk pada deflektor tersebut dan jatuh kembali, sedangkan uap nira lolos dan keluar dari evaporator. Model ketiga sebut saja tipe C, seperti yang ditunjukkan pada gambar sketsa, yaitu entrainment separator tipe sentrifugal, di mana uap nira dipaksa melewati kisi-kisi yang dipasang melingkar satu dengan yang lain dengan membentuk sudut 45 derajat, sehingga uap nira masuk separator dengan cara tangan sial
dan percikan nira akan jatuh, sedangkan uap akan berputar melewati kisi dan naik ke atas lalu keluar evaporator. Ingat kesimpulan part 4 di mana dinyatakan bahwa tindakan pencegahan lebih baik dari tindakan mengobati. Begitu juga tindakan untuk mengurangi intrimen atau percikan nira pada ruang uap. Maka tindakan pencegahan terbaik yang harus dilakukan diantaranya: pertama, jangan memaksakan operasional multi-efek evaporator di atas kapasitas normalnya. Kedua, hindari level nira dalam evaporator naik jauh di atas level optimum nira pada masing-masing badan. Perlu diketahui, dari hasil penelitian, level nira optimum pada badan evaporator berkisar antara 15% sampai 40% dari tinggi pipa pemanas. Sebagai gambaran, untuk quadruple effect atau rangkaian evaporator 4 badan, maka tinggi optimum nira badan pertama 40%. Selanjutnya, badan kedua 25% dan badan ketiga dan keempat sama-sama 20%. Ketiga, atur masuknya nira pada bagian bawah bejana evaporator. Jangan di atas cuplit bagian atas, yang hal ini akan memicu percikan dan bahkan mungkin memecah nira menjadi kabut halus. Keempat, gunakan instrumen separator atau sieve all atau shaft hanger pada masing-masing badan evaporator dengan jenis instrumen separator yang efisien. Perlu diketahui, 3 instrumen separator yang disampaikan sebelumnya hanya merupakan sebagian. Di luar sana masih banyak instrumen, model atau jenis yang lain yang mungkin lebih efisien. Kelima, akan lebih baik bila memiliki badan evaporator yang tinggi dengan ruang uap harus berada di atas cuplit bagian atas, dan setidaknya tinggi ruang uap 2 kali atau lebih disukai 2,5 kali dari panjang pipa pemanas. Sekian telah dibahas part 9b tentang konstruksi evaporator secara singkat. Untuk selanjutnya akan dibahas part 9c tentang multi-efek evaporator. Terima kasih.